PPKN ini atau pendidikan Pancasila? Setuju kan? Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, cek dulu apakah sudah rapi kalian? Sudah. Oke. Oke, berdoa. Bapak, Ipin. Mulai doa. Mulai ketua kelas. Saya Bapak.
Ada usah takut salah. Hari ini kita main santai aja. Berapa kasih waktu? 5 menit. Sudah. Sudah. Seriusan. Jangan ribut sendiri. Itu kan aja tuh. Yang belakang ada jalan, yang belakang. Sudah, taruh di meja dulu, jangan dibawa. Kita mau nanti lanjut. Mau sekarang boleh, sekarang. Tapi kan belum dapat apa-apa, main aja. Ini terakhir. Nanti terakhir pas sudah pembelajaran nanti. Yang sudah angkat tangan. Nah, ini jangan bohong deh. Sudah. Kawin dulu. Yang di belakang jangan diisi dulu ya, itu buat nanti pas selesai pelajaran. Oh, ada apa? Asal. Belakangan nanti. Belakangan nanti. Itu ketawa. Hari ini kita akan belajar bab 2. Itu ambil buku dulu. Ambil bukunya. Buku ambil masing-masing berapa tuh? 2 kah? Yang sesuai dia. Buku PKN. Buku halaman 27. Ini buku Joni. Ayo dapat. Bukunya ambil. Buku. Ambil kan? Bagi kawan. Ini anak ini. Apa yang 2? Oke. Ini ibu loh. Oke. Halaman 27. Nanti lah. Oke. Bab 2, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini mudah aja untuk kalian kayaknya. Karena cuma pengamalan Pancasila. Kayak ini. Oke. Yang pertama, ada yang tahu nggak apa itu Pancasila? Kenapa jadi pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila ini? Karena Pancasila adalah pedoman hidup kita atau landasan. Oke. Lanjut ya. Nah, apa itu ideologi?
Ideologi adalah cita-cita atau landasan. Ideologi adalah cita-cita atau landasan yang dimiliki suatu bangsa. Pancasila adalah ideologi kita. Nah, ini. Ya, ini logo Pancasila. Lambang. Next ya. Oke. Ini jangan susah ya. Oke, cek di halaman ini. Ya, di video. Pancasila itu ada yang tahu nggak? Dibentuk bagaimana caranya? Boleh buka textbook. Ada tuh. Di sini nih. Cari gimana? Bagaimana Pancasila itu bisa terbentuk? Oh bisa, kenapa ada? Ya, oke. Ada yang sudah tahu kenapa Pancasila bisa dibentuk? Terbentuk maksud gua, maksud bapak? Oke, oke. Baca di sini. Nah, di sini. Pancasila itu dibentuk oleh serangkaian orang-orang. Jadi sebelum kemerdekaan Indonesia, tepatnya sebelum 1945, Pancasila itu dimusyawarahkan dulu sebelum dijadikan ideologi. Hah? Ideologi itu apa? Tahu ideologi? Tadi. Berita. Ya, benar. Iya. Duduk. Oke. Oke. Nah, BPUPKI ada tahu nggak singkatannya apa? BPUPKI. Nah, waktu ya, BPUPKI itu Badan Persiapan Unit Kemerdekaan Indonesia. Ya, PPKI itu Persatuan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi di sidang situ. Jadi mereka bikin Pancasila dari musyawarah. Musyawarah itu ada tahu nggak, Pak? Diskusi, ya diskusi antar kelompok. Ya. Oke, edit ya. Next. Nah, pengamalan sikap ketuhanan Yang Maha Esa. Ada yang bisa menentukan nggak? Arti pengamalan sikap ketuhanan Yang Maha Esa. Ini contohnya aja yang sering kalian lakukan di rumah. Beribadah, benar. Apa lagi? Ya, mengaji. Ya. Logonya yang mana nih logonya? Oke, sedikit Bapak kasih penjelasan ya. Pengamalan tiga ketuhanan Yang Maha Esa ini adalah kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Dari agama apa aja ada nih? Kalau di Indonesia nih ada berapa negara? Ada berapa agama? 7. Apa itu? Tuliskan. Islam, Katolik, Ya, benar. Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha. 5 yang 7. Tujuhnya apa? Protestan. Nah. Yahudi kan ada Israel di negara Israel. Israel bukan negara. Oke. Jadi negara Indonesia ini enggak cuma hanya ada orang Islam. Oke? Paham? Hah? Israel itu bukan negara. Israel itu penjajah di negara Palestina. Ada, cuma mereka punya agamanya masing-masing sendiri. Yang menghadapi apa menghadapi ini. Oke. Katakan pada beruang pengakuan. Katakan kalian pernah punya atau teman yang beda agama. Ada yang punya teman beda agama?
apa seperti ini kan atau gimana? Berteman tidak beda. Ya, ya. Masih apa? Temannya dekat tadi. Bagaimana? Tidak kamu Toleransi. Jangan ejek. Tidak boleh. Sarah, ada tahu Sarah nggak? Sarah itu kegiatan tindakan yang tidak terpuji seperti menyambati mungkin agama orang lain. Nah, iya. Kita dalam kehidupan kita juga kita saling menghargai karena kita tinggal ini secara sosial. Kalian hidup nggak mungkin sendiri kan? Kalian mampu nggak hidup sendiri? Mampu nggak hidup sendiri? Kan? Ya. Oke, Nisa. Oke. Silakan Pak. Ini siapa berapa? Siapa berapa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Siapa yang bisa menentukan cara penerapan sila kedua? Siapa yang mau? Penerapan sila kedua. Gak ini. Apa? Ya. Ini gambarnya gambar apa? Ada tahu? Ini kenapa mereka jabat tangan? Karena mereka dari suku yang berbeda atau klan. Ini klan sama klan Senju. Oke? Nah, mereka saling berteman kenapa? Karena mereka berbeda kan? Yang satu matanya merah, yang satu nah, ya. Nah, mereka tadi tidak saling mencegah atau mungkin membeda-bedakan karena mereka bersatu seperti ini. Ini ada momen mereka saling berteman. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh salah satu pelanggaran dari sila kedua. Apa? Ada yang tahu? Bullying atau perundungan. Bullying dianggap sebagai pelanggaran sila kedua karena bullying itu merendahkan orang lain. Oke. Contohnya, misalnya ada yang bersahabatan. Bersahabatan misalnya apa? Yang ibu suka sama aku. Banyak kan tuh kayak misalnya yang bergerak pacarnya aku. Nah, gitu kan? Ya. Oke. Ini ada tiga nih, ada tiga jenis pembulian. Ada yang bisa dijelaskan dari gambar ini? Bercanda, fisik. Yang kedua, apa? Aduh nih. Iya, verbal, menyambati. Yang kedua apa? Ini ada topik, ada orang. Cyber bullying atau menyambati di media sosial. Nah, misalnya nih, Rafa membuat SW, itu kawannya menyambati. Nah, itu sudah masuk bullying kawannya. Jadi kayak apa? Oke. Ini pengamalan sila ketiga. Ketiga apa? Persatuan Indonesia. Oke, Persatuan Indonesia ini apa yang dapat mempersatukan Indonesia? Di seluruh pulau. Menggunakan bahasa Indonesia. Bapak ada sedikit pengalaman, Bapak akan ceritakan ya. Nih. Bapak ada pengalaman sedikit. Bapak kan sebagai orang bukan asli dari Banjarmasin. Tapi Bapak lawas dari Banjarmasin. Jadi Bapak pasti berbahasa Banjar. Nah, waktu itu tahun lalu Bapak pernah ke Jakarta. Nah, Bapak ini lupa dan Bapak yang orang Betawi. Jadi Bapak menggunakan bahasa Banjar. Oh, jadi lu. Jadi teman-teman Bapak yang di Jakarta, jadi kadang-kadang ya, ngomong apa ya? Jadi bahasa yang kita gunakan di setiap daerah mungkin efektif di daerah ini, tapi di daerah lain tidak. Misalnya Jakarta nih, kita sambatin orang dia apa aja, wah ini ya kita mengungkap misalnya, Pian nih, mohon maaf ya sedikit tampol ya, itu maaf. Jadi karena orang Jakarta ngomong apa sih gitu kan? Ya, habis itu artinya kamu. Nah
Jadi kita diceritain orang dengan bahasa Banjar. Sudah paham? Nah, jadi adanya ketidaksinkronan. Jangan pokoknya. Yang abot maju bantu mengisahkan apa dulu. Oke. Jadi bahasa Indonesia ini mempersatu bangsa. Kenapa? Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia di daerah lain, tapi kita bisa menggunakan bahasa daerah di daerah lain juga. Nah, gitu. Jadi bahasa Indonesia itu adalah keutamaan penting umum. Anak Papua, masa kita harus belajar bahasa Papua dulu? Kita harus belajar bahasa Indonesia aja. Oke? Lanjut. Nah, ini contoh pelanggaran persatuan Indonesia. Ada yang tahu pernah dapat apa? Berita hoax? Sini. Ada. Apa berita hoaxnya apa? Kiamat 2012. Nah, itu salah satu contoh kiamat 2012 itu adalah berita hoax. Hoax itu apa? Itu apa? Ada yang 29 yang palsu. Ya, berita palsu. Kiamat India. Berita palsu ini bisa membuat kalian terkecoh. Misalnya seperti ini. Menteri Yakut pikir-pikir dulu soal Jumat diganti hari Sabtu. Kan enggak jadi aneh kan, sholat Jumat kan jadi Sabtu. Nah, jadi kan aneh kan, jadi kayak ada ketidaksinkronan yang harusnya hari Jumat jadi Sabtu. Jadi umat yang beragama seperti kita, agama Islam, yang sholat Jumat terutamanya para lakinya, ya, diganti Sabtu mau lah. Nah kan, ini salah satu berita hoax yang membuat orang marah kepada menteri. Jadi masyarakat ini akan marah terhadap pemerintah, terjadinya bentrok, demo atau apa. Nah, padahal beritanya tidak disampaikan dengan benar, atau menteri ini dibuat-buat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti misalnya COVID-19 semalam. COVID-19 siswa yang mau sekolah harus rapid yang mengambil sampel di hidung tuh. Nah, gitu. Padahal nggak wajib untuk anak SD untuk. Nah, ya kiamat tuh. Jadi orang-orang buru-buru apa? Buru-buru bikin bunker, bikin apa, persiapan. Padahal kan kiamat kan hanya Allah yang tahu kan? Habis itu Pak itu sudah dibuktikan sekalinya kan enggak. Habis itu dia baru pulang. Masih tetap hidup kita. Berarti selamat. Oke. Aja hanya kiamat. Kalau besok kiamat itu bisa jadi, cuma kita nggak tahu malam. Kita bisa melihat dari apa? Tanda-tandanya kan kiamat kubro sama kiamat kubro. Kubro itu apa? Ya, kubro. Ya, lanjutlah. Oke, yang keempat, pengamalan sila praketen yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Oke, Rafa, Bapak akan sedikit menjelaskan. Rafa sebagai ketua kelas pasti akan mengarahkan teman-temannya untuk melakukan diskusi, ya. Nah, jadi di sini fungsi Rafa sebagai mediator. Mediator atau enggak? Yang memimpin diskusi. Ya. Diskusi itu bisa apa aja kayak kalian nih. Kalian sedang apa? Sedang kerja kelompok misalnya. Siapa namanya? Najwa, Alia sama siapa? Lia. Ini ada yang maju menjelaskan, ada yang menulis, ada yang mencari jawaban. Nah, itu salah satu pembagian pembagian porsi setiap kelompok. Jadi semuanya kerja, nggak ada yang diem. Oke? Lanjut. Nah, contohnya ya, contoh. Di sini siapa saja yang pernah melakukan kegiatan musyawarah? Ini gambarnya ada ini. Kenapa jadi main bola? Ada yang tahu? Oke. Biar pasti yang main bola tuh bukan dari kawan lah. Bukan dari kawan lah, bukan ya. Misalnya nih, kita main bola yuk. Gitu. Bolanya punya siapa? Nah, pasti kan tadi namanya kita berdiskusi dulu sebelum melakukan kegiatan bermain bola di lapangan. Nah, ya. Jadi itu termasuk contoh musyawarah sebelum melakukan kesepakatan. Misalnya kita main bola di mana? Di lapangan sini kan atau di lapangan sekolah lain? Nah, ya kan? Main di mana ya gitu kan? Nah, ini contohnya ya. Kalian ingatkan ya. Lanjut. Pengalaman yang kelima terakhir ya. Pengalaman sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ada yang bisa mencontohkan?
Komen di sini apa ya? Apa? Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, hak siapa? Haknya kita. Ada yang mau contohkan nggak? Hak yang kita dapatkan adalah kewajiban kita membantu orang tua. Bisa ya. Bantu orang tua. Kewajiban, iya. Kewajiban. Kalau hak kita dapat duit. Ya betul. Oke. Jaga kasih sayang. Oke, ini Bapak akan kasih sedikit dulu untuk kewajiban dan hak kalian di kelas. Yang pertama kalian harus ngapain ke setiap kelas sekolah? Oke. Itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Hak kalian apa? Yang mendapatkan nilai. Yang mendapatkan nilai. Ya, kalian itu belajar di sekolah. Mendapat ilmu. Oke. Kalau untuk yang kewajiban kalian? Mendapatkan kelas yang nyaman. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Tadi. Oke, hak tadi kan kewajiban kalian membersihkan kelas. Haknya apa? Belajar. Atau kalian bisa mendapatkan kelas yang bersih dari kewajiban tadi. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya apa? Ini kalian belajar. Ya, lanjut ya. Oke, di sini ada pertanyaan nggak? Kira-kira dari materi tadi? Tidak. Yang ada pertanyaan ada sesuatu? Ini dulu. Ayo, apa? Tadi Bapak belajar itu kok hak. Hak ini. Bukan yang kewajiban. Pertanyaan guys. Hak itu sebenarnya kalian menuntut ilmu. Termasuk juga kewajiban pian. Hak kalian itu mendapatkan pendidikan. Kewajiban pian sebagai belajar di sini. Nah, jadi ibaratnya sama, hampir sama. Cuma berbedanya itu haknya kalian ini dapat fasilitas pembelajaran. Nah, itu tadi Bapak sangat sedikit tadi. Fasilitas. Misalnya misalnya kayak kalian ini kan belajar pasti dapat kayak buku. Nah, itu hak kalian dapat buku. Kewajibannya apa? Kalian belajar dengan baik. Kenapa kalau kita kata kewajiban kita mendapatkan sanksi? Kewajiban pian, misalnya pian sholat 5 waktu wajib kan? Nah, karena diwajibkan, pasti itu ada perintah dari agama. Namun pian melanggar sama dengan pian itu membangkang, nah itu seperti itu, membangkang atau ya itu nah. Nah, agak tolong pun, Pak. Kewajiban di lingkungan masyarakat itu apa aja, Pak? Kewajiban. Oke, yang pertama kalian yang simpel aja gitu lah. Yang pertama, misalnya pian tuh ada giliran kayak buang-buang sampah di luar. Nah, itu ada kan yang di plastik. Nah, itu termasuk salah satu contoh kewajiban pian di masyarakat. Yang kedua, mungkin tidak melakukan hal kenakalan pun, soalnya kan lingkungan masyarakat ini kan kalian tidak sendirian. Jadi sebisa mungkin patuh dengan orang tua atau nasihat orang dewasa. Nah, seperti itu. Kan kalau hak itu hak asasi apa? Hak kalian sebagai manusia. Contohnya kalian dapat hak untuk hidup. Jadi boleh ada yang membunuh kalian. Nah, jadi hak kalian harus hidup. Yang kedua, hak untuk kayak anak-anak nih dilarang dipukul atau ada apa namanya perlindungan anak. Nah itu. Oke. Ini lanjut aja. Oke, kita main dulu word-word. Pak, ada tiga kelas. Word-word ini game putar-putar. Mana, Pak? Udah, Pak. Mana, Pak? Ayahnya. Ini. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Tiap kelompok satu orang maju. Maju. Karena ada apa depan maju ya, maju. Tiap kelompok satu. Tiap kelompok satu orang maju. Tapi kan ada pertanyaan siapa aja, Pak? Nanti dapat kata. Ayo. Ayo turun. Oke. Siapa yang pertama? Ada Kak? Ada dulu ya. Adam. Oh, kedua. Ini.
nilai kekeluargaan. Skala berapa? Boleh bantu, boleh. Kelompok skala berapa? Kedua. Salah. Skala ketiga. Jangan dong. Lanjut. Siapa dua? Coba lihat nggak? Berapa? Petik, bentar. Boleh bantu kelompok. Berapa? Skala berapa? Yakin deh. Dek. Cepat waktunya udah. Benar. Tidak memaksa Anda pada lain. Yakin? Apa? Waktu berapa? Tiga. Mana yang diam. Tangannya mau padah karena virus. 4. Benar. Oke, belum. Duduk. Oke. Kita pada dapat sedih. Dapat kok boleh tiga sana ya. Pak, SG. Bangun SG lah. Oke. SG Saatnya kita River SG. melakukan negara kelompok. SG. Oh, lu sudah pernah Bang. Oh, sudah pernah Bang. Oh, lu kan bisa. Apa aku yang ada dua? Jangan ada itu boleh kan? Oke, kita akan nonton video dulu, diperhatikan videonya. Nanti ada pertanyaan di sini, kalian jawab berdasarkan video, oke? Itu nanti terakhir. Ini
Minum nggak? Belum. Nggak nih, dah. Sudah. Oke. Dari. Kapus. Ngantun dulu, ngantun. yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang Kitan, ada tau kitan nggak? Sunat. Semoga lekas sembuh. Sunat. Iya, Pak. Ampun, Bang. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran kitan. Nanti teman-temanmu berdoa Ingat ya, kitan itu sunat. dan berdoa. Kitan itu sunat. Iya, Kak, Sunat. Setelah Kita. bulan berlalu, Iya, Bang. tahun selesai. Sunat buat. Bulan masuk sekolah. Hanya uang kita, teman-teman. Besok Sabtu, aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran kita. Iya. Sunat pasti di Acara kita nanti Sunat paling praktis. Iya, sunat. apakah harus pakai jilbab? Nah, itu orang apa tuh? Aku juga harus pakai sarung dan peci. Ini gambarnya Pak, kira-kira. Tidak perlu, Donita. Oh, keren. Yang penting Ada lagi, kalian baju. pakai baju yang sopan saja. Tapi kan Nah, itu kan kayak orang Cina kan meme. dia pasti pakai hijab enggak? Aku mau. Iya. Nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Mereka kan bingung. Jangan khawatir. Ikut acara kitan. Nanti Kitan gambar kalian gimana? akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa. Kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran kita dan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara kataman tersebut. Nadia juga hadir. Pakaiannya nanti, pakaiannya. Jilbab. Kan berbeda kan yang lain kan. Menonton pengajian tersebut. Sementara itu, Tuh, tuh kayak kalung gitu. mereka berdua sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Dra. Nanti aku habisin. Kalau di Islam, tiap laki-laki pasti sunat ya? Iya toh. Di Islam, khitan hukumnya wajib untuk laki-laki. Siapa belum sunat? Dan Oh, udah. Udah sudah baik. biasanya sih di umur Itu Ari. 10 tahun. Tujuannya agar menjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian hingga tiba-tiba Nah, dia. Dek Zara, baru datang ya. Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Bonita. halo kakak-kakak, nama aku Zahra. Kok Bonita gak pakai hijab? Aku juga gak pakai sarung dan peci. Ini kan acara pengajian. Jarang aja yang kecil pakai hijab kok. Itu Aduh, itu begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Doni tahu. Atau kakak mau bercinta dengan Zahra? Aduh. Zahra ini ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda.
Nah, Zara, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 5 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Otto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Jangan mengerti. Seperti pelangi, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Desa pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap. Oke. Tadi itu teman video. Nah, silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di gambar kerja. Mana yang bingung? Ini tadi kan apa? Video apa ini? Teruskan saja. Tanggapannya kayak tadi kelompok kami atau saya menonton video tentang apa tadi? Tadi apa? Acara apa? Itu apa yang terjadi juga? Iya, apa yang terjadi juga? Tadi Zara apa yang tadi? Nah, tapi kan Zara masih kecil. Jadi diingatkan sama gitu aja. Ya. Ayo, ditulis lah. Tadi sudah tinggal dikira. Nomor 3 kalau selisih ya. Nomor 3 kalau selisih. Nomor 3 kosongkan saja. Gimana? Ada yang paham nggak? Paham. Ini tulis tadi komentar kalian tentang video tadi apa? Yang kedua ini kalian kenal ya? Kayak penerapan di sekolah tadi kan ada teman yang sentuh bagaimana? Ini kasih ide kamu deh. Kasih ide. Ini. Ayo dikerjakan. Dikerjakan ya, Bapak kasih waktu nih. Aku kasih timer ya biar buatmu lebih lepas. Kasih timer aja.
berdua ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Ganti ya kamu. Ayo baca. Ah. Oke, Pak. Baca tuh. Coba baca. Satu, 2, 3. kalau salah, Pak. Enggak masalah. Kita tidak boleh mengejek soal yang berbeda. Kalian masih wajar, Pak. Iya, masih dikit. Nah, itu komentar dari kelompok 2 terkait video tadi. Kita tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Mengejek. Boleh darah. Mak, Contohnya apa? Yang teman kalian tuh misalnya tadi kita pertama. Nah ya, karena di kelompok ini tidak ada teman yang punya agama, jadi fokus ke agama sendiri dengan cara melakukan sholat wajib, ya sholat berjamaah atau yang lain lah. Oke, terima kasih Pak. Tangan. Nanti itu terakhir ya. Ternyata maju. Pak Cijo nih kita ya. Yang di sana. Jangan ke mata, taruh boleh. Taruh boleh, taruh boleh. Jangan ke mata, Dah. Oke, terima kasih. Karena waktunya sudah sedikit, Bapak langsung aja ya. Jadi yang kelompok lain tuh kumpulkan aja dulu dari sini. Diisikan dulu, diisikan yang di belakang tadi, yang di gambar ini diisikan banget. Oke, diisikan. Sambil diisikan kita nyanyi lagu nasional.